Di kaki Gunung Cikuray, terdapat sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan aliran sungai jernih. Udara di pagi hari selalu terasa sejuk, disertai kabut tipis yang perlahan turun dari puncak gunung. Desa ini dikenal bukan hanya karena pemandangannya yang menenangkan, tetapi juga karena dodolnya yang manis, legit, sudah menjadi aleh-aleh wajib bagi para wisatawan yang berkunjung ke Garut. Pabrik dodol milik keluarga Pak Wiryo berdiri di sana. Sederhana namun selalu dipenuhi aroma manis gula merah dan santan yang dimasak dalam kuali besar. Suara kayu bakar berderak di tungku, bercampur dengan tawa para pekerja yang setiap hari sibuk mengaduk adonan dodol dengan tenaga penuh. Tradisi membuat dodol ini sudah berlangsung turun-temurun, diwariskan dari kakek buyut mereka. Orang-orang desa percaya, usaha yang dijalankan dengan doa dan kerja keras akan selalu diberkahi. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik aroma manis dodol itu, perlahan-lahan sebuah rahasia kelam sedang menunggu untuk terungkap. Kabut pagi selalu turun perlahan dari puncak Gunung Cikuray, menyelimuti desa kecil di bawahnya. Udara dingin menusuk kulit, tapi justru menjadi penanda kehidupan yang segar di desa itu. Burung-burung berkicau di pepohonan. Suara ayam berkokok terdengar bersahutan dari halaman rumah-rumah warga. Desa itu terkenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tapi juga karena satu hal yang sudah melekat dengan identitasnya. Dodol, dodol Garut. Nama itu sudah dikenal jauh keluar kota, bahkan keluar pulau. Setiap wisatawan yang berkunjung ke Garut rasanya tak lengkap kalau tidak membawa aleh-aleh manis yang legit ini. Dan di desa inilah salah satu pabrik dodol tertua berdiri, milik keluarga Pak Wiryo. Pabriknya tidak terlalu besar, bangunannya sederhana, berdinding bata merah, dengan atap genteng yang sudah berlumut di beberapa bagian. Namun, dari dalam pabrik selalu tercium aroma khas, campuran santan kelapa, gula merah, dan ketan yang sedang dimasak dalam kuali-kuali besar. Bau itu begitu kuat, sampai-sampai siapapun yang lewat di jalan depan pabrik akan berhenti sejenak untuk menarik napas dalam-dalam, menikmati wanginya. Setiap pagi, asap tipis mengepul dari cerobong kecil pabrik. Di dalam, para pekerja sibuk dengan tugas masing-masing. Ada yang mengaduk dodol menggunakan kayu panjang, ada yang menakar bahan-bahan, ada pula yang mengemas dodol yang sudah jadi dengan rapi menggunakan kertas minyak berwarna-warni. Suara riuh mereka bercampur dengan derak kayu bakar yang menyala di tungku, menghadirkan suasana hangat khas desa. Pak Wiryo, sang pemilik, dulunya adalah sosok pekerja keras. Rambutnya kini sudah memutih, tubuhnya semakin renta, tapi semangatnya masih menyala ketika melihat pabrik berdiri tegak. Baginya, dodol bukan sekadar makanan, melainkan warisan leluhur yang harus terus dijaga. Ia sering berkata kepada para pekerjanya, "Kalau dodol ini manis, itu karena kita bikin dengan hati. Jangan pernah bikin dodol kalau hatimu lagi pahit." Namun, hari-hari Pak Wiryo tidak lagi sekuat dulu. Tubuhnya sering sakit-sakitan, membuatnya jarang turun langsung mengawasi pabrik. Kini, tanggung jawab itu lebih banyak dipikul oleh anaknya, Darsa. Darsa adalah pria berusia awal 30-an. Wajahnya tegas, kulitnya legam, karena terbiasa bekerja di bawah terik matahari. Sejak remaja, ia sudah terbiasa membantu ayahnya di pabrik. Ia hafal betul setiap detail proses pembuatan dodol, dari memilih beras ketan terbaik, hingga menentukan kapan adonan siap diangkat dari kuali. Meski begitu, Darsa juga memiliki beban yang berbeda dengan ayahnya dulu. Dunia sudah berubah, dan ia tahu persaingan semakin ketat. Di pagi itu, Darsa berdiri di depan pabrik, mengamati pekerja yang sedang sibuk. Tangan kanannya memegang cangkul kecil. Sesekali ia membantu mengatur kayu bakar di tungku. Peluh menetes dari dahinya. Meski udara masih dingin, ia menatap ke arah gunung yang menjulang tinggi di kejauhan. Puncaknya tertutup awan, seakan menyimpan sesuatu yang tak pernah bisa dijangkau manusia. "Mas Darsa," seru seorang pekerja bernama Ujang, seorang pria parubaya yang sudah lama bekerja di pabrik. Adonannya mulai berat, kayu pengaduknya hampir patah. "Bisa tolong cek?" Darsa segera masuk ke dalam pabrik. Bau manis gula merah langsung menyergap hidungnya. Di kuali besar,
Adonan dodol berwarna coklat pekat berputar lambat, diaduk oleh dua orang pekerja bergantian. Tangannya lantas ikut membantu menggenggam kayu panjang itu dengan kuat. Otot lengannya menegang, wajahnya sedikit meringis, tapi ia tetap mengaduk dengan ritme yang teratur. "Ayo, jangan berhenti. Kalau berhenti, adonannya bisa gosong," kata Darsa memberi semangat. Para pekerja mengangguk, lalu mereka kembali bersemangat. Meski lelah, ada rasa kebersamaan yang membuat pekerjaan berat itu terasa ringan. Di luar pabrik, beberapa anak kecil desa duduk di pinggir jalan sambil menonton. Mereka senang melihat proses pembuatan dodol. Apalagi kalau beruntung, kadang Darsa memberi mereka potongan kecil dodol yang belum dikemas. Suasana itu membuat pabrik seakan menjadi jantung desa, tempat orang-orang merasa dekat dan hangat. Namun, di balik semua keceriaan itu, ada hal-hal yang mulai berubah. Pabrik memang masih berjalan, tapi tak sebaik dulu. Pesanan yang dulu datang bertubi-tubi, kini semakin jarang. Banyak pembeli lebih memilih dodol dari pabrik besar di kota yang menggunakan mesin modern. Lebih cepat, lebih murah, dan dikemas lebih menarik beberapa kali. Darsa mendengar keluhan dari pekerjanya. "Mas, kalau terus begini, takutnya kita nggak bisa gajian lancar," kata Asep, salah satu pekerja muda. Darsa hanya tersenyum pahit. "Kita usahakan, Sep, dodol kita ini nggak sama dengan yang lain. Masih asli, masih pakai tangan. Pasti ada orang yang tetap suka." Meski ucapannya tegas, dalam hati ia tahu tantangan semakin berat. Utang untuk membeli bahan baku juga menumpuk. Tabungan keluarga semakin menipis. Apalagi ayahnya yang sering sakit, membutuhkan biaya pengobatan malam hari. Ketika desa mulai sunyi, Darsa sering duduk di beranda rumah sambil menatap pabrik yang gelap. Hanya suara jangkrik yang terdengar, ditemani kabut yang turun lebih tebal dari biasanya. Dalam kesunyian itu, ia sering merenung. Apakah pabrik ini bisa bertahan lama? Ataukah semua jerih payah keluarganya selama beberapa generasi akan hilang begitu saja? Di kejauhan, siluet Gunung Cikuray berdiri gagah, tampak samar di balik remang bulan. Gunung itu selalu menjadi penjaga desa, tapi juga menyimpan banyak cerita mistis yang beredar dari mulut ke mulut. Darsa kecil dulu sering mendengar cerita itu dari kakeknya, tentang makhluk halus penunggu hutan, tentang suara gamelan gaib yang konon bisa terdengar pada malam-malam tertentu, tentang orang-orang yang pernah hilang ketika nekat masuk ke dalam hutan. Saat itu, Darsa hanya menganggapnya dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi malam itu, tatkala pikirannya dipenuhi rasa cemas akan masa depan pabrik, entah mengapa cerita-cerita itu kembali muncul dalam ingatannya. Seakan-akan gunung itu sedang memanggilnya, mengingatkan bahwa ada jalan lain, meski ia belum tahu seperti apa. Pagi berikutnya, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Para pekerja datang, asap kembali mengepul, dan suara riuh kembali memenuhi pabrik. Namun, jauh di dalam hati Darsa, ada rasa gelisah yang sulit diusir. Pabrik dodol keluarganya memang masih berdiri, tapi bayangan masa depan yang suram sudah mulai membayang. Ia tidak tahu bahwa semua keresahan itu perlahan akan menuntunnya pada sebuah keputusan besar, sebuah langkah yang akan mengubah hidupnya, para pekerjanya, bahkan seluruh desa. Sebuah langkah yang manis di permukaan, tapi menyimpan pahit dan getir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa minggu setelah musim liburan berakhir, suasana pabrik dodol keluarga Wiryo terasa lebih lengang dari biasanya. Jika dulu halaman pabrik sering dipenuhi kendaraan para tengkulak yang datang menjemput pesanan, kini hanya ada 1-2 yang muncul. Itu pun tidak serutin dulu. Di dalam pabrik, para pekerja tetap beraktivitas, tetapi jumlah adonan yang dibuat berkurang banyak. Kuali-kuali besar yang biasanya semuanya penuh dengan dodol mendidih, kini hanya separuhnya saja yang digunakan. Asap kayu bakar yang mengepul dari tungku terasa lebih tipis, seakan ikut mencerminkan keadaan usaha yang mulai melemah. Darsa berdiri di dekat pintu pabrik, menatap kosong ke arah jalan desa. Matanya sedikit sayu, wajahnya terlihat lebih tegang dari biasanya. Selembar kertas catatan keuangan ia genggam di tangan,
Catatan yang membuat dadanya terasa sesak. Angka-angka di atas kertas itu jelas menunjukkan penurunan drastis dalam beberapa bulan terakhir. Mas Darsa, bahan gulanya masih kurang. Kalau mau produksi besar lagi, kita harus pesan tambahan, kata Ujang, pekerja paling senior. Darsa hanya mengangguk pelan. Nanti aku usahakan, Jang. Untuk sementara, kita bikin seperlunya dulu. Ujang menghela napas, lalu kembali ke tungku. Ia tahu Darsa sedang memikirkan banyak hal, dan sebagai orang yang sudah puluhan tahun bekerja di pabrik itu, Ujang memilih tidak banyak bertanya. Beberapa pekerja lain saling berbisik. Sekarang kerjaan makin sedikit ya? Iya. Kalau begini terus, entah kita masih bisa gajian apa enggak. Padahal dodol kita enak. Kenapa orang-orang lebih suka beli dari kota? Bisikan itu sebenarnya terdengar jelas oleh Darsa. Meski ia berusaha pura-pura tidak mendengar. Ia tahu keresahan para pekerja dan hatinya ikut terbebani. Mereka bukan hanya sekadar pekerja baginya, tapi juga bagian dari keluarga besar. Sebagian besar sudah bekerja sejak ayahnya masih muda. Bahkan ada yang dulu ikut membantu ketika Darsa masih kecil. Malamnya, setelah pabrik tutup, Darsa duduk di meja kecil di ruang tamu rumahnya. Lampu minyak di pojok ruangan memberi cahaya redup. Sementara suara jangkrik terdengar nyaring di luar. Di depannya, berserakan kertas-kertas tagihan dan catatan utang, gula, bears kit, santan, kayu bakar, semua naik harganya. Gumamnya pelan, sambil mengusap wajah. Di sudut ruangan, Pak Wiryo duduk di kursi kayu, dengan selimut menutupi kakinya. Wajahnya terlihat lemah, tubuhnya sering menggigil, karena penyakit yang makin sering kambuh. Meski begitu, matanya tetap tajam memperhatikan anaknya. Darsa, suara Pak Wiryo lirih. Kau jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Darsa menoleh, mencoba tersenyum, meski senyum itu pahit. Iya Pak, tapi kalau kita cuma pasrah, pabrik ini bisa tutup. Lalu bagaimana dengan para pekerja? Mereka juga punya keluarga yang harus makan. Pak Wiryo terdiam sejenak, lalu batuk kecil sebelum melanjutkan. Aku dulu juga pernah menghadapi masa sulit. Bedanya, waktu itu saingan kita hanya pabrik sebelah desa yang cara buatnya sama-sama manual. Sekarang, zamannya sudah beda. Orang-orang lebih suka yang instan. Ucapan ayahnya menusuk hati Darsa. Ia tahu betul, di kota besar sudah banyak pabrik dodol modern dengan mesin pengaduk otomatis, kemasan plastik menarik, dan harga lebih murah. Dodol mereka mungkin tidak selezat dodol buatan tangan, tapi konsumen jarang peduli pada proses. Mereka hanya peduli harga dan kemasan. Keesokan harinya, Darsa mencoba berkeliling ke beberapa toko aleh-aleh di kota Garut. Ia membawa beberapa dus dodol buatan pabriknya, berharap bisa mendapatkan pesanan besar. Tapi hampir semua pemilik toko menolak dengan alasan yang sama. Maaf, Mas Darsa, sekarang kami sudah ambil stok dari pabrik modern. Harganya lebih murah, kemasannya lebih menarik. Kalau dodol tradisional, jujur, jarang ada yang cari. Setiap penolakan terasa seperti beban yang makin menindih dadanya. Ia pulang dengan wajah lesu, membawa kembali dodol yang tidak laku. Di pabrik, para pekerja menunggu dengan harapan. Begitu melihat Darsa pulang dengan tangan kosong, harapan itu runtuh. Beberapa dari mereka mulai berbisik, bahkan ada yang mengeluh terang-terangan. Kalau begini terus, kita semua bisa kehilangan kerja. Dodol kita enak, tapi percuma kalau nggak ada yang beli. Mas Darsa harus cari jalan keluar, nggak bisa terus begini. Malam berikutnya, Darsa kembali duduk di beranda rumah, menatap pabrik yang gelap. Kabut turun, lebih tebal dari biasanya. Pikiran-pikiran buruk berputar di kepalanya. Ia merasa terjebak di antara dua pilihan, menyerah pada keadaan, atau mencari cara lain untuk menyelamatkan usaha dan para pekerjanya. Dalam keheningan itu, terdengar suara serangga malam bersahutan, dan angin membawa aroma tanah basah dari arah gunung. Puncak Cikuray tampak samar, tertutup awan kelabu, seakan-akan gunung itu sedang mengawasinya, memberi tanda yang tak bisa ia mengerti. Ia mengingat kembali cerita-cerita lama yang pernah ia dengar dari kakeknya tentang orang-orang yang mencari jalan pintas di gunung itu, tentang ritual-ritual gaib yang katanya bisa mendatangkan rezeki. Waktu kecil,
Cerita itu hanya terdengar seperti dongeng menakutkan, tapi kini, saat dirinya terhimpit masalah, cerita itu tiba-tiba terasa nyata. Darsa menggelengkan kepala, mencoba menepis pikiran itu. Itu hanya cerita orang tua dulu, gumamnya. Namun, hatinya tetap gelisah. Hari demi hari berlalu, dan keadaan pabrik tak kunjung membaik. Beberapa pekerja mulai memutuskan berhenti, memilih bekerja serabutan di kota. Darsa semakin pusing, karena jumlah pekerja yang berkurang membuat produksi makin tersendat. Sementara itu, biaya pengobatan ayahnya juga semakin besar. Suatu sore, ketika Darsa duduk di warung kopi desa, ia mendengar percakapan dua orang pria paruh baya di meja sebelah. Kau dengar cerita kemarin? Ada pengusaha dari kota yang katanya minta berkah di lereng Cikuray. Sekarang usahanya maju pesat. Masa? Itu mah pasti pesugihan. Aku dengar juga. Tapi ya itu, ada tumbalnya. Nggak mungkin gratis. Ya, namanya juga orang mau cepat kaya. Kalau berani, silakan coba. Kalau enggak, ya jangan. Darsa pura-pura tidak mendengar. Tapi kalimat itu menancap dalam benaknya. Jalen, kata-kata itu terngiang-ngiang sepanjang ia berjalan pulang, melewati jalan desa yang sepi. Di rumah, ia kembali menatap ayahnya yang terbaring lemah, lalu memikirkan para pekerja yang bergantung pada pabrik. Dadanya terasa sesak. Di balik kabut tebal malam itu, puncak Cikuray tampak berdiri lebih kokoh dari biasanya, seolah menantang siapa saja yang berani mendekat. Darsa menelan ludah. Hatinya penuh dengan keraguan. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan besar. Hari-hari terus berjalan, dan keadaan pabrik dodol tak juga membaik. Suatu pagi, pabrik terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya ada beberapa pekerja yang sibuk mengaduk adonan. Suara riuh tawa yang biasanya terdengar, kini menghilang, berganti dengan percakapan singkat yang penuh kegelisahan. Darsa berjalan mondar-mandir di dalam pabrik. Wajahnya tampak lelah. Ia menghitung lagi stok bahan yang menipis, memikirkan cara untuk menutupi gaji pekerja. Sesekali ia mengusap tengkuknya yang terasa tegang, seolah beban berat terus menumpuk di pundaknya. Mas Darsa, panggil Asep, pekerja muda yang selalu bicara belak-belakan. Kalau boleh jujur, aku takut kalau pabrik ini lama-lama tutup. Apa nggak ada cara lain biar kita bisa dapat banyak pembeli lagi? Darsa berhenti sejenak, menatap wajah Asep yang serius. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab. Kamu pikir aku nggak mikirin itu, Sep? Aku sudah coba ke toko-toko, tapi mereka lebih suka dodol dari pabrik modern. Kita kalah di harga dan kemasan. Asep terdiam, lalu berkata lirih. Aku dengar ada orang yang usahanya bangkit lagi gara-gara, ya, semacam cara khusus, katanya. Mereka minta berkah di gunung. Entah benar atau enggak. Ujang, yang mendengar pembicaraan itu, langsung menegur. Jangan bicara sembarangan, Sep. Itu bukan urusan kita. Kalau sudah begitu, pasti ada bayaran yang gak bisa kau sanggupi. Asep mengangkat bahu, mencoba berkilah. Aku cuma bilang apa yang ku dengar, Jang. Lagi pula, apa salahnya kalau Mas Darsa tahu ada jalan lain? Darsa hanya terdiam. Ucapan Asep tadi menancap dalam pikirannya, meski ia tak mau menunjukkannya. Ia tahu, banyak orang di desa yang masih percaya pada cerita-cerita mistis tentang Gunung Cikuray. Ada yang menganggapnya hanya mitos, ada juga yang meyakininya sebagai kenyataan yang harus dihormati. Sore itu, Darsa pergi ke pasar desa untuk menjual sisa dodol yang belum laku. Ia berdiri di salah satu sudut pasar, menata kotak-kotak kecil dodol di atas meja kayu. Beberapa orang lewat, ada yang membeli, tapi jumlahnya tidak seberapa. Ketika ia sedang membereskan dagangan, seorang pria tua mendekatinya. Wajahnya penuh keriput, pakaiannya lusuh, tapi matanya tajam. Ia menatap dodol-dodol itu lama, lalu berkata dengan suara serak, "Dodolmu enak, rasanya asli. Tapi kalau begini terus, usahamu nggak akan bertahan lama." Darsa sedikit terkejut dengan kalimat langsung itu. "Bapak tahu dari mana?" Pria tua itu tersenyum samar. "Aku sudah lihat banyak orang jatuh dan bangkit di desa ini. Banyak yang berusaha keras, tapi kalah oleh zaman. Tapi ada juga yang memilih jalan lain. Jalan yang tidak semua orang berani ambil." "Jalan lain?" Darsa mengernyitkan dahi.
Pria itu menatapnya dalam-dalam. Gunung Ik bukan hanya sekadar hutan dan batu. Di sana ada yang bisa memberi pertolongan. Kalau kau benar-benar mau, mereka bisa membuat usahamu kembali jaya. Hati Darsa berdegup lebih cepat. Ia teringat pada obrolan Asep di pabrik, juga percakapan dua pria di warung kopi beberapa hari lalu. Semua seolah saling terkait, mengarah pada satu hal, Gunung Cikuray. Namun, sebelum Darsa sempat bertanya lebih jauh, pria itu melangkah pergi. Langkahnya pelan, tubuhnya membungkuk, tapi suaranya masih terdengar jelas ketika ia berkata, "Ingat, setiap berkah ada harganya. Jangan pernah kau lupa itu." Malamnya, Darsa tidak bisa tidur. Ia duduk di kamar, menatap langit-langit bambu, dengan pikiran berkecamuk. Kata-kata pria tua di pasar terus bergema di kepalanya. Jalan lain, pertolongan, harga yang harus dibayar. Ia menoleh ke arah kamar ayahnya yang pintunya terbuka sedikit. Dari sana terdengar suara batuk-batuk Pak Wiryo yang tak kunjung reda. Pandangan Darsa lalu beralih pada lemari kayu kecil di sudut ruangan, tempat ia menyimpan buku catatan keuangan yang penuh dengan angka merah. Dadanya terasa semakin sesak. Ia merasa seperti terjepit dari segala arah. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam, ia mendengar sesuatu yang aneh. Samar-samar, dari kejauhan terdengar suara seperti tabuhan gamelan. Nada-nadanya pelan, berulang, seakan datang dari arah gunung. Darsa tertegun. Ia berdiri, melangkah ke beranda rumah. Kabut malam menyelimuti desa, dan puncak Cikuray tampak samar di kejauhan. Suara gamelan itu tidak semakin keras, tapi juga tidak hilang. Seakan-akan hanya ia yang bisa mendengarnya. Mungkin cuma pikiranku saja, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi bulu kuduk di tangannya berdiri. Keesokan harinya, Darsa kembali mengurus pabrik dengan wajah pucat. Para pekerja menyadari ia kurang tidur, tapi mereka tak berani bertanya. Hanya Ujang yang mendekat, menepuk bahu Darsa dengan lembut. "Mas Darsa," katanya dengan nada hati-hati, "aku tahu kau lagi banyak pikiran, tapi ingat, jangan sampai pikiran itu menjerumuskanmu. Banyak cerita tentang gunung itu. Bukan sembarang orang bisa masuk ke sana." Darsa menoleh, menatap Ujang. "Cerita apa yang kau maksud, Jang?" Ujang menunduk sejenak sebelum menjawab. "Dulu, waktu aku masih kecil, ada orang desa kita yang nekat minta berkah di gunung. Memang benar, usahanya maju. Tapi tidak lama kemudian, satu persatu keluarganya meninggal. Katanya, itu harga yang harus dibayar. Sejak itu, orang-orang takut, dan cerita itu diwariskan turun-temurun." Darsa terdiam, hatinya makin bergejolak. Ia ingin mengabaikan cerita itu, tapi keadaan pabrik dan keluarganya membuat pikirannya kacau. Hari-hari berikutnya, suara gamelan samar itu kembali terdengar di malam-malam tertentu. Tidak setiap malam, tapi cukup sering untuk membuat Darsa semakin gelisah. Ia tidak berani bercerita pada siapapun, takut dianggap gila. Namun, ia tahu satu hal, seolah ada sesuatu di gunung itu yang memanggilnya. Suatu sore, ketika Darsa duduk di tepi sawah sendirian, pria tua yang ditemuinya di pasar kembali muncul. Kali ini, ia membawa tongkat bambu, langkahnya pelan, tapi matanya tetap tajam. "Kau masih ragu, anak muda?" katanya tiba-tiba. Darsa terperanjat. "Bapak, siapa sebenarnya?" Pria itu tersenyum samar. "Aku hanya orang yang tahu lebih banyak dari kebanyakan orang. Kalau kau ingin selamatkan pabrikmu, keluargamu, dan para pekerjamu, ada jalan di gunung itu. Tapi kau harus berani." Darsa terdiam. Kata-kata itu seperti racun sekaligus obat. Ia tahu ada bahaya, tapi ia juga tahu betapa terdesaknya keadaan. Pria itu menepuk pundaknya sebelum beranjak pergi. "Kalau sudah siap, datanglah ke lereng Cikuray. Bawa sesaji sederhana dan buka hatimu. Mereka akan tahu apa yang kau mau." Darsa menatap kepergian pria itu dengan wajah penuh dilema. Angin sore berhembus, membuat daun padi bergoyang-goyang, seakan ikut berbisik. Gunung di kejauhan berdiri megah, diam, tapi sekaligus menakutkan dalam hati kecilnya. Darsa tahu, waktunya semakin dekat untuk mengambil keputusan. Hujan rintik turun di sore hari,
ketika Darsa akhirnya bulat mengambil keputusan. Seminggu penuh ia dihantui oleh bisikan-bisikan samar, suara gamelan dari kejauhan, aroma kemenyan yang tiba-tiba tercium di sekitar pabrik, dan bayangan samar-samar di balik pepohonan ketika ia pulang malam. Semua itu membuat pikirannya makin goyah. Malam itu, setelah semua pekerja pulang dan rumah sunyi, Darsa memberanikan diri untuk bersiap. Ia mengingat kembali ucapan pria tua misterius itu, bawa sesaji sederhana dan buka hatimu. Darsa menyiapkan sebakul kecil berisi kemenyan, bunga 7 rupa, ayam kampung yang sudah dipotong, serta seikat pisang. Ia mengenakan jaket lusuh, menutup kepalanya dengan kupluk, lalu berjalan keluar rumah dengan hati berdebar. Di halaman rumah, Ujang yang masih sibuk memeriksa tungku adonan dodol menatap curiga. "Mas Darsa, mau kemana malam-malam begini?" Darsa terdiam sejenak, lalu menjawab singkat, "Ke pasar, ada janji." Ujang mengangguk pelan, meski jelas matanya penuh tanda tanya. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi melihat wajah Darsa yang pucat dan tegang, ia memilih diam. Perjalanan menuju lereng Gunung Cikuray ia tempuh dengan langkah kaki. Jalan setapak yang biasanya ramai pada siang hari, kini gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan pucat yang sesekali tersaput kabut. Pepohonan besar menjulang di kanan kiri, rantingnya berderi tertiup angin malam. Setiap kali ia melangkah, suara-suara aneh terdengar dari balik semak. Entah itu suara burung malam, serangga, atau sesuatu yang lain. Darsa tidak berani menoleh. Dadanya semakin sesak, namun ia terus melangkah. Sesampainya di sebuah dataran kecil yang agak lapang, ia mendengar sesuatu. Suara gamelan samar, sama persis seperti yang ia dengar dari rumah. Kali ini, suaranya lebih jelas, seperti banner-banner berasal dari tempat itu. Di tengah dataran itu berdiri sebuah batu besar, berlumut, tampak seperti sudah lama digunakan sebagai tempat sesaji. Darsa, ia menaruh bakul sesaji di atas batu itu, lalu duduk bersila. Tangannya gemetar ketika menyalakan kemenyan. Aroma pekat segera memenuhi udara, bercampur dengan kabut dingin yang turun perlahan. Untuk sesaat, Darsa hanya terdiam. Ia tidak tahu doa apa yang harus diucapkan, atau bagaimana memulainya. Ia menunduk, mencoba menenangkan napas, lalu berbisik lirih, "Kalau memang ada yang mau membantu, aku datang dengan niat baik. Aku ingin pabrik keluargaku selamat. Pekerja-pekerja bisa makan, dan nama keluarga kami tidak hilang. Tolong beri aku jalan." Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang bertiup, membuat dedaunan bergemerisik. Darsa mulai merasa konyol. Mungkin semua ini hanya tahayul, pikirnya. Namun tiba-tiba, udara di sekelilingnya berubah. Kabut semakin tebal, begitu pekat, hingga ia hanya bisa melihat sejengkal di depannya. Suara gamelan semakin keras, seperti ada pesta besar di kejauhan. Hatinya berdegup kencang. Di antara kabut itu, ia merasakan kehadiran sesuatu. Bulu kuduknya berdiri, napasnya tercekat. Suara berat, dalam, dan bergema terdengar langsung di telinganya. Meski ia tak melihat siapapun, "Kau yang memanggil." Darsa terlonjak, matanya menkari-kari sumber suara. Siapa? Siapa itu? Tidak ada wujud, hanya suara. "Kau datang dengan niat. Kami mendengar apa yang kau minta." Darsa menelan ludah. "Aku ingin pabrik dodolku selamat. Aku ingin daganganku laku lagi. Aku ingin bisa bayar pekerja-pekerjaku." Keheningan sejenak, lalu suara itu kembali. "Itu bisa, tapi setiap permintaan ada harganya." Darsa gemita. "Harga apa?" "Jiwa tidak selalu milikmu, tapi ada yang harus diganti. Nyawa untuk nyawa, rezeki untuk rezeki." Darsa membeku. Ia teringat cerita Ujang, juga ucapan pria tua di pasar. Setiap berkah ada bayarnya. Namun dalam benaknya juga terbayang wajah ayahnya yang sakit-sakitan, para pekerja yang menunggu gaji, dan hutang yang menumpuk. "Kalau aku tidak mau bayar harga itu?" tanyanya ragu. Suara itu terdengar berat. "Maka pulanglah, jalani hidupmu seperti biasa. Biarkan pabrikmu mati perlahan." Darsa menutup mata, keringat dingin membasahi pelipisnya. Meski udara sangat dingin, ia merasa terjepit, tidak ada pilihan. Akhirnya, dengan suara lirih ia berkata,
Aku terima syaratnya. Begitu kata itu keluar dari mulutnya, angin bertiup kencang, api kemenyan bergetar, asapnya berputar-putar, membentuk pusaran. Dari dalam kabut, Darsa melihat sekilas bayangan hitam tinggi besar, seperti sosok manusia, tapi tidak sepenuhnya. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya sepasang mata merah menyala. Bayangan itu mendekat, lalu mengulurkan tangan besar berwarna hitam pekat. Darsa gemitar, namun entah dorongan apa yang membuatnya ikut mengulurkan tangan. Begitu tangannya bersentuhan, hawa dingin menusuk tulang, seolah darahnya berhenti mengalir. Mulai malam ini, rezekimu kembali. Tapi ingat, setiap naik, ada yang harus turun. Seketika itu pula, suara gamelan menghilang, kabut perlahan menipis, dan suasana kembali sunyi. Batu besar di depannya kosong, hanya menyisakan kemenyan yang hampir padam dan darah ayam yang mengering. Darsa terduduk lemas, tangannya gemetar, jantungnya berdebar tak karuan. Ia menatap sekeliling, memastikan ia benar-benar sendirian. Lalu dengan langkah gontai, ia meninggalkan tempat itu, berusaha meyakinkan dirinya bahwa apapun yang baru saja terjadi hanyalah mimpi buruk. Namun, begitu ia kembali ke desa, sesuatu yang aneh terjadi. Malam itu juga, ada pedagang besar dari kota yang tiba-tiba mampir dan membeli dodol dalam jumlah banyak. Keesokan harinya, seorang pembeli lain datang dengan pesanan lebih besar. Pabrik yang biasanya sepi, kini mulai kembali ramai. Para pekerja terkejut, tapi juga gembira. Masya Allah, Mas Darsa, ini rezeki besar, seru Asep dengan wajah berseri. Darsa hanya tersenyum kaku. Di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan rezeki biasa, ada harga yang menunggu untuk ditagih. Dan malam itu, ketika ia mencoba tidur, suara gamelan kembali terdengar samar di telinganya. Diiringi bisikan lirih, ingat, setiap naik, ada yang harus turun. Pagi itu, suasana pabrik dodol kembali hidup seperti dulu. Asap dari tungku besar mengepul, wajan-wajan penuh adonan dodol mendidih, dan aroma manis gula aren bercampur santan memenuhi udara. Pekerja yang biasanya lesu kini bekerja dengan semangat. Wajah mereka kembali berseri. Masya Allah, Mas Darsa, saya nggak nyangka orderan kita bisa banyak lagi, kata Asep sambil mengaduk dodol dengan kayu panjang. Kemarin sore aja, ada pedagang dari Bandung yang pesan sampai 1000 bungkus. Katanya mau dijual di toko oleh-oleh. Ujang yang berdiri di sampingnya tersenyum kecil, meski matanya masih menyimpan tanda tanya. Alhamdulillah, kalau memang rezeki, tapi Sep, jangan kebanyakan ngomong, lebih baik syukuri saja. Darsa berdiri agak jauh, mengamati semua itu. Senyum tipis mengembang di wajahnya, tapi hatinya tidak sepenuhnya tenang. Atahu betul, ini bukanlah rezeki biasa. Malam di lereng Cikuray masih segar dalam ingatannya. Kabut tebal, suara gamelan, sosok besar bermata merah, dan janji yang ia ucapkan. Setiap kali suara riang pekerja terdengar, Darsa justru merasa dadanya makin berat. Bagai ada yang mengintai dari balik keramaian, menunggu waktu untuk menagih janji. Hari-hari berikutnya, pesanan terus berdatangan. Pabrik kembali sibuk seperti masa jayanya dulu. Bahkan, lebih ramai. Pedagang dari luar kota berdatangan silih berganti, membeli dodol dalam jumlah besar. Nama dodol Darsa mulai kembali dikenal di pasar. Di satu sisi, Darsa merasa lega. Hutang-hutangnya perlahan bisa ia tutupi. Ayahnya, Pak Wiryo, terlihat senang meski masih terbaring sakit. Kamu berhasil, Nak, katanya lirih sambil menggenggam tangan Darsa. Pabrik ini nggak jadi mati, Bapak bangga. Namun, di sisi lain, keanehan mulai muncul. Malam pertama setelah pabrik kembali ramai, Darsa terbangun oleh suara tabuhan gamelan yang semakin jelas. Tidak lagi samar, tapi seakan dimainkan tepat di halaman rumah. Ia bangun dengan tubuh gemetar, melangkah keluar. Namun begitu ia membuka pintu, suara itu hilang seketika. Hanya angin malam yang dingin menusuk tulang. Keesokan harinya, para pekerja mengeluh mencium bau kemenyan di area produksi. Padahal kita nggak pernah pakai kemenyan di sini, Mas, kata salah seorang. Bau itu muncul pas subuh, terus hilang pas matahari naik. Darsa hanya mengangguk, pura-pura tidak mendengar. Ia tidak berani menjelaskan apapun.
puncaknya terjadi pada minggu ketiga. Saat itu, Asep yang biasanya paling bersemangat, tiba-tiba menghilang. Pagi itu, ia tidak datang ke pabrik. Awalnya semua orang mengira ia sakit. Namun ketika sore hari keluarganya datang dengan wajah panik, kabar mengejutkan pun pecah. Asep hilang sejak malam sebelumnya. Ia terakhir terlihat pulang dari pabrik, tapi tidak pernah sampai ke rumah. Orang-orang desa mulai sibuk mencari, menyusuri jalan setapak, sawah, bahkan tepi sungai. Namun hingga malam, tidak ada jejak. Suasana pabrik mendadak muram. Para pekerja gelisah, sebagian bahkan takut untuk melanjutkan pekerjaan. Ini aneh. Mas, kata Ujang dengan wajah tegang. Asep, anaknya, nggak pernah neko-neko. Tiba-tiba hilang begitu saja. Kalau cuma tersesat, pasti sudah ketemu. Jangan-jangan. Darsa menatap Ujang. Jangan-jangan apa? Ujang menunduk. Suaranya mengecil. Jangan-jangan ada sesuatu yang bukan dari manusia. Kalimat itu membuat jantung Darsa berdetak kencang. Ia mencoba menutupi kegelisahannya dengan wajah datar. Udahlah Jang, jangan bikin orang makin takut. Kita doakan saja Asep cepat ditemukan. Namun, malam itu Darsa kembali dihantui oleh mimpi buruk. Ia bermimpi melihat Asep berdiri di lereng gunung, wajahnya pucat, matanya kosong, seolah sedang menatapnya dari balik kabut. Di belakang Asep, bayangan hitam tinggi besar muncul, lalu menelan tubuhnya dalam sekejap. Darsa terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Suara gamelan terdengar samar, diikuti bisikan lirih yang mengerikan. Setiap naik, ada yang harus turun. Keesokan harinya, pencarian Asep dihentikan. Orang-orang desa hanya bisa pasrah. Sebagian percaya ia jadi korban hewan liar. Sebagian lagi percaya ada yang lebih menakutkan yang mengambilnya. Di pabrik, suasana penuh duka. Namun anehnya, justru pada hari itu, pesanan terbesar datang dari Jakarta. Seorang distributor besar memesan ribuan bungkus dodol untuk dipasarkan di pusat oleh-oleh. Semua pekerja sibuk memenuhi pesanan itu, meski hati mereka masih diselimuti cemas. Ujang, yang selalu waspada, mendekati Darsa di sela kesibukan. Mas, aku nggak enak ngomong gini, tapi aku merasa ada yang nggak beres. Orderan besar datang pas Asep hilang. Jangan-jangan ada hubungannya. Darsa menatap Ujang lama. Hatinya ingin jujur, ingin menceritakan apa yang sebenarnya ia lakukan di lereng Cikuray. Namun, lidahnya keluh. Ia hanya bisa menjawab singkat. Kita jangan Jang, ini mungkin cuma kebetulan. Tapi dalam hati kecilnya, Darsa tahu, ini bukan kebetulan. Asep adalah tumbal pertama. Dan seiring semakin besarnya pesanan, tumbal lain akan menyusul. Hari-hari berlalu dengan rasa was-was. Beberapa pekerja mulai bercerita bahwa mereka sering mendengar suara gamelan di tengah malam ketika lembur di pabrik. Ada juga yang melihat bayangan hitam melintas cepat di sudut ruangan. Bahkan, seorang pekerja tua mengaku melihat sosok Asep berdiri di dekat tungku. Padahal ia sudah hilang. Desa mulai ramai dengan desas-desus. Sebagian warga berbisik-bisik bahwa pabrik dodol keluarga Wiryo mendapat bantuan dari sesuatu yang bukan manusia. Ada yang takut, ada juga yang iri, namun tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Darsa semakin terhimpit. Di satu sisi, pabriknya benar-benar berjaya kembali. Uang mengalir deras, hutang-hutangnya lunas, pekerja mendapat gaji lebih besar. Namun di sisi lain, ketakutannya makin menjadi-jadi. Ia sadar, setiap keuntungan berarti ada nyawa yang akan hilang. Malam-malam Nia tidak pernah tenang. Mimpi buruk tentang bayangan hitam terus menghantui. Dan selalu ada bisikan lirih yang sama berulang-ulang. Setiap naik, ada yang harus turun. Suatu malam, ketika duduk di beranda rumah, Darsa menatap puncak Cikuray yang samar tertutup kabut. Angin dingin berembus, membawa aroma samar kemenyan. Ia menggenggam kepalanya. Matanya merah karena kurang tidur. Apa yang sudah aku lakukan, gumamnya lirih. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ia tidak bisa berhenti sekarang. Pabrik sudah terlanjur bergantung pada bantuan itu. Dan semakin besar usahanya, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Kabut di kejauhan bergoyang. Seakan-akan gunung itu sedang tersenyum sinis padanya.
Suasana pabrik dodol masih tampak sibuk seperti biasanya. Api di tungku menyala. Wajan besar penuh adonan terus diaduk, dan aroma manis gula aren bercampur santan memenuhi udara. Namun di balik hiruk pikuk itu, ada ketegangan yang tidak kasat mata. Sejak Asep hilang, banyak pekerja yang diam-diam merasa gelisah. Mereka memang tetap bekerja karena gaji yang kini lebih besar, tapi wajah mereka menyimpan rasa takut. Ada yang mulai sering pulang lebih awal, ada yang tidak berani lembur sendirian. Di antara mereka semua, hanya Ujang yang berani menatap langsung ke arah Darsa dengan penuh tanda tanya. Setiap kali pesanan besar datang, ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Pagi itu, setelah semua pekerja pulang, Ujang sengaja menunggu. Ia duduk di bangku kayu dekat pintu pabrik, pura-pura merokok sambil menatap jalanan yang sepi. Ia tahu Darsa akan datang mengecek keadaan pabrik seperti biasanya. Benar saja, tak lama kemudian Darsa muncul. Wajahnya tampak lelah, lingkar hitam di matanya jelas terlihat. Ia berjalan dengan langkah berat, memeriksa wajan kosong dan lembaran catatan keuangan di mejanya. "Mas," sapa Ujang perlahan. Darsa menoleh sekilas. "Ada apa, Jang? Bukannya sudah pulang semua? Aku sengaja nunggu. Ada hal yang pengen kutanyain." Darsa menghela napas, mencoba tersenyum. "Kalau soal gaji, tenang aja. Minggu depan kita cairkan lagi. Orderan juga makin banyak." "Bukan soal gaji, Mas." Suara Ujang terdengar lebih serius. "Aku cuman mau tahu, apa benar pabrik ini sekarang dibantu sesuatu yang bukan manusia?" Pertanyaan itu membuat Darsa terdiam. Tangannya yang sedang memegang catatan berhenti. Ia menoleh ke arah Ujang. Matanya menajam, tapi tidak ada kata yang keluar. Ujang mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu menatap lurus ke arah Darsa. "Aku tahu Mas Darsa bukan orang sembarangan. Aku tahu Mas berjuang keras demi pabrik ini. Tapi sejak Asep hilang, aku gak bisa tenang. Semua terasa aneh. Orderan datang tiba-tiba, seolah-olah ditukar dengan sesuatu." Darsa mencoba menahan ekspresi wajahnya. "Itu cuma kebetulan, Jang. Jangan bawa-bawa hal mistis. Kita ini kerja keras. Itu saja." Namun Ujang tidak mudah percaya. Ia menggeleng pelan. "Aku lahir di sini, Mas. Aku besar di kaki gunung ini. Dari kecil aku sudah dengar cerita soal Cikuray. Kalau ada yang tiba-tiba kaya atau usahanya naik drastis, biasanya ada perjanjian di baliknya. Dan aku takut pabrik ini juga begitu." Darsa menggertakkan gigi. Ia ingin marah, tapi sekaligus hatinya gemetar. Kata-kata Ujang terlalu tepat, seolah menelanjangi apa yang ia sembunyikan. Akhirnya, ia menjawab dengan suara pelan. "Jangan campuri urusanku, Jang. Aku cuma pengen pabrik ini bertahan. Itu saja." Malamnya, Darsa tidak bisa tidur. Kata-kata Ujang terngiang di telinganya. Hatinya makin kacau. Ia merasa rahasianya bisa terbongkar kapan saja. Seolah belum cukup, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seakan dimainkan di depan rumah. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk, bergema di kepalanya. Tiba-tiba, bayangan hitam tinggi besar muncul di ujung kamarnya. Mata merah menyala menatapnya tajam. Suara berat bergema. "Ingat, janji tidak boleh dilanggar. Rezekimu datang, tumbal harus ada, jangan ragu." Darsa berteriak kecil, lalu tiba-tiba terbangun. Ia mendapati dirinya duduk di ranjang. Keringat membasahi tubuhnya. Rupanya semua itu hanya mimpi. Atau mungkin bukan. Di meja samping ranjangnya, ada sisa abu kemenyan yang tidak ia nyalakan. Keesokan harinya, kabar buruk kembali datang. Salah satu pekerja tua, Pak Salim, ditemukan meninggal di sawah. Katanya, ia jatuh tiba-tiba saat sedang berjalan pulang. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda penyakit serius. Berita itu membuat pabrik kembali berduka. Para pekerja semakin ketakutan. 2 orang hilang dalam waktu dekat. 1 menghilang, 1 meninggal tanpa sebab jelas. Ujang yang mendengar kabar itu langsung menatap Darsa dengan sorot tajam. "Mas, ini sudah kebangetan. Kalau Mas masih bilang ini kebetulan, aku nggak percaya. Pasti ada sesuatu di balik semua ini." Darsa hanya terdiam. Dalam hatinya ia tahu banner itu tumbal kedua. Malam harinya, Ujang sengaja diam-diam
mengikuti Darsa. Ia merasa Mas Darsa menyembunyikan sesuatu yang hanya bisa ditemukan kalau ia berani mengintai langsung. Benar saja, setelah pabrik sepi, Darsa keluar rumah, membawa sebuah bakul kecil. Isinya bunga 7 rupa, kemenyan, dan seekor ayam. Ia berjalan pelan menuju jalan setapak yang mengarah ke gunung. Ujang berusaha mengendap, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Ia menahan napas setiap kali ranting patah atau dedaunan berisik. Jantungnya berdegup kencang, tapi rasa penasarannya lebih kuat daripada rasa takut. Setelah hampir 1 jam berjalan, Darsa berhenti di sebuah lapangan kecil dengan batu besar berlumut di tengahnya. Ia menaruh sesaji di atas batu itu, menyalakan kemenyan, lalu duduk bersila. Kabut perlahan turun, menutupi tempat itu. Ujang yang bersembunyi di balik pohon bisa merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ia mendengar suara gamelan samar-samar. Lalu, sebuah suara berat bergema di udara, padahal tidak ada siapapun di sana. Apalagi yang kau minta? Ujang menahan napas. Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Suara Darsa terdengar lirih, penuh kegelisahan. Aku ingin pabrikku tetap jaya. Jangan biarkan usahaku jatuh lagi. Itu bisa, tapi kau tahu syaratnya. Setiap naik, ada yang harus turun. Ujang menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak. Ia akhirnya menemukan kebenaran yang selama ini ia curigai. Mas Darsa benar-benar melakukan pesugihan di lereng Cikuray. Ujang pulang dengan langkah gontai, tubuhnya gemetar. Malam itu ia tidak bisa tidur. Terus terbayang suara berat yang didengarnya, juga sesaji yang ditaruh Darsa di atas batu. Pagi harinya, ia memutuskan untuk bicara lagi dengan Darsa. Kali ini dengan tegas. "Mas," katanya sambil menatap lurus, "aku lihat sendiri semalam, Mas. Nggak usah bohong lagi. Mas sudah melakukan perjanjian di gunung kan?" Wajah Darsa pucat. "Kamu ikut aku semalam?" "Ya." Suara Ujang mantap. "Aku dengar semuanya. Aku lihat dengan mataku sendiri." "Mas Darsa, apa Mas gak sadar 2 orang sudah jadi korban? Kalau begini terus, akan ada korban lain." Darsa menunduk, wajahnya penuh penyesalan. "Aku terpaksa, Jang. Aku gak punya pilihan lain. Kalau pabrik ini mati, semua orang kehilangan pekerjaan. Aku cuma pengen pabrik ini bertahan." Ujang menggenggam bahu Darsa dengan kuat. "Tapi bukan begini caranya, Mas. Gak ada artinya kalau pabrik ini besar, tapi nyawa orang-orang melayang. Mas harus berhenti sebelum lebih banyak yang jadi korban." Darsa terdiam lama, hatinya terombang-ambing antara keinginan untuk melepaskan perjanjian itu dan rasa takut pada apa yang akan terjadi jika ia berhenti. Di kejauhan, suara gamelan samar kembali terdengar, seakan-akan menertawakan keraguan Darsa. Suasana di desa kaki Gunung Cikuray semakin muram. Angin yang biasanya sejuk, kini terasa dingin menusuk, seolah membawa kabar buruk yang tak terlihat. Sejak Pak Salim ditemukan meninggal, warga mulai saling berbisik. Nama pabrik dodol keluarga. Darsa perlahan menjadi bahan pembicaraan yang dipenuhi prasangka. Awalnya hanya sekadar obrolan ringan di warung kopi. Beberapa ibu rumah tangga yang sedang belanja di pasar mulai berkomentar, "Kamu dengar nggak? Katanya si Asep hilang, terus Pak Salim mendadak meninggal." "Iya, aneh ya. Tapi pabriknya malah makin ramai. Orderan dari luar kota, bahkan katanya sampai Jakarta. Kalau kata orang tua dulu, itu tandanya ada tumbal, Bu." Bisikan itu makin lama makin keras, dan akhirnya menjadi gosip yang menyebar ke seluruh desa. Banyak orang mulai menghubungkan kesuksesan mendadak pabrik dengan peristiwa aneh yang menimpa para pekerjanya. Di sisi lain, para pekerja pabrik sendiri tidak bisa menutupi ketakutan mereka. Meski gaji lebih besar, mereka merasa setiap hari bekerja seperti sedang berjudi dengan nyawa. Suatu siang, saat jam istirahat, beberapa pekerja berkumpul di pojok pabrik sambil makan bekal. Suara mereka lirih, penuh kecemasan. "Kalau begini terus, aku pengen berhenti aja," kata seorang ibu muda bernama Ningsih. "Aku nggak mau tiba-tiba jadi korban kayak Asep atau Pak Salim." "Tapi kalau kita berhenti, siapa yang kasih makan anak istri kita?" jawab Deden, pemuda yang baru 2 bulan bekerja di sana.
Cari kerja di sini susah. Pabrik ini satu-satunya tempat yang gajinya lumayan. Tetap aja Den, aku takut. Tadi pagi, waktu aduk adonan, aku dengar suara orang ketawa. Padahal jelas-jelas cuma ada aku di situ. Tambah Ningsih dengan wajah pucat. Mereka semua terdiam. Hanya bunyi angin yang masuk lewat celah pintu pabrik menemani dari keyohan. Ujang memperhatikan mereka. Ia tahu ketakutan itu sudah mulai menyebar ke semua pekerja. Dan jika dibiarkan, bukan hanya pabrik yang akan hancur, tapi seluruh desa bisa ikut terkena dampaknya. Sementara itu, Darsa semakin tertekan. Ia jarang tidur. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung. Malam-malamnya selalu dihantui suara gamelan, tangisan, bahkan bisikan yang menuntut tumbal berikutnya. Suatu malam, ia bermimpi didatangi sosok tinggi hitam dengan mata merah. Sosok itu menatapnya tajam. Kau tidak bisa mundur. Setiap rezeki yang kau minta harus dibayar. Tumbal berikutnya sudah ditentukan. Darsa gemetar dalam mimpinya. Jangan, aku nggak mau ada korban lagi. Kalau kau menolak, rezekimu akan berhenti. Bahkan kau sendiri yang akan diambil. Ia terbangun dengan teriakan kecil. Tubuhnya basah oleh keringat, nafasnya memburu, dan di meja samping ranjangnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seutas rambut panjang hitam tergeletak, padahal ia tinggal sendirian. Pagi harinya, Ujang memutuskan untuk bicara dengan beberapa pekerja yang paling dekat dengannya. Ia tahu rahasia Darsa, tapi ia tidak bisa langsung mengumumkannya. Jika salah bicara, justru bisa memicu kepanikan. Aku minta kalian hati-hati, kata Ujang pelan kepada Ningsih, Deden, dan dua pekerja lain. Kalau ada hal-hal aneh di pabrik, jangan diabaikan. Aku tahu ada sesuatu yang gak beres di balik semua ini. Ningsih menatap Ujang dengan mata berkaca-kaca. Mas Ujang, tolonglah, kalau Mas tahu sesuatu, jangan diam aja. Kami semua ketakutan. Aku punya anak kecil di rumah. Aku gak mau dia kehilangan ibunya. Ujang terdiam sejenak. Ia ingin bicara jujur, tapi ia juga sadar kalau ia buka semua rahasia Darsa, bisa jadi warga langsung marah dan membakar pabrik itu. Akhirnya, ia hanya berkata, tenang, aku bakal cari cara, jangan gegabah, jangan kabur dulu. Kalau tiba-tiba ramai, justru kita bisa celaka bareng-bareng. Mereka mengangguk, meski masih dengan wajah cemas. Sore harinya, saat para pekerja pulang, sekelompok warga desa datang ke pabrik. Mereka tidak berteriak, tapi tatapan mereka tajam, penuh curiga. Mas Darsa, kata salah seorang tokoh kampung bernama Pak Wahyu, kami dengar-dengar ada yang aneh di pabrik ini. Orang hilang, orang mati mendadak. Jangan sampai pabrik ini bawa bala ke kampung. Darsa mencoba tersenyum tenang. Pak Wahyu, Bapak semua tahu, usaha ini turun-temurun dari keluarga saya. Kami kerja keras, bukan main-main. Kalau ada yang hilang atau meninggal, itu musibah, bukan karena pabrik. Pak Wahyu menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Baiklah, tapi ingat, Mas Darsa, jangan coba-coba main dengan hal gaib. Kalau sampai desa kena sial, semua orang gak akan diam. Darsa hanya bisa mengangguk. Namun setelah warga pergi, tangannya gemetar. Ia tahu, gosip sudah makin liar, dan waktunya tidak banyak lagi. Malam itu, Ujang memberanikan diri datang ke rumah Darsa. Ia masuk tanpa mengetuk, karena pintunya tidak dikunci. Mas, panggil Ujang. Darsa sedang duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah dinding, wajahnya pucat pasi. Mas, aku minta Mas berhenti. Kalau Mas terusin, aku takut korban makin banyak. Orang desa sudah curiga. Kalau mereka tahu, bisa gawat. Darsa menoleh dengan mata merah. Aku mau berhenti, Jang. Tapi aku gak bisa. Aku sudah terikat. Setiap kali aku coba menolak, mereka datang di mimpiku. Mereka bilang, aku bakal digantikan kalau berhenti, Mas. Lebih baik Mas jadi korban sendiri daripada orang lain terus yang jadi tumbal. Suara Ujang meninggi, penuh emosi. Darsa menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis dalam diam. Aku takut, Jang. Aku takut mati. Aku nggak kuat. Ujang berdiri dengan gelisah. Ia tahu, membujuk Darsa bukanlah solusi cepat. Masalah ini sudah terlalu dalam. Ia harus mencari jalan lain, entah dengan bantuan orang pintar atau dengan caranya sendiri.
Sementara itu, kabar tentang pabrik makin liar. Ada yang bilang suara gamelan terdengar sampai ke kebun kopi. Ada yang mengaku melihat sosok hitam melintas di sekitar pabrik. Saat malam, anak-anak dilarang orang tuanya bermain dekat pabrik. Para pedagang di pasar mulai menghindari rombongan pekerja yang membeli kebutuhan produksi. Bahkan ada warga yang terang-terangan berkata, "Itu pabrik bukan pabrik biasa, itu pabrik tumbal." Ketakutan sudah menyebar ke seluruh penjuru desa. Dan di tengah semua itu, Ujang tahu satu hal, sesuatu yang lebih besar akan terjadi jika ia tidak segera bertindak. Malam di desa, kaki Gunung Cikuray terasa lebih mencekam daripada biasanya. Kabut turun lebih cepat, menutupi jalan-jalan kecil dan pepohonan. Udara dingin membawa aroma aneh, bukan hanya bau tanah basah, tapi juga samar-samar wangi kemenyan. Warga yang biasanya masih berkumpul di pos ronda, memilih masuk rumah lebih awal, menutup pintu ropet-ropet, seakan tahu ada sesuatu yang berkeliaran di luar sana. Di pabrik dodol, suasana tidak kalah menyeramkan. Para pekerja yang lembur mendadak dihantui hal-hal ganjil. Api tungku tiba-tiba membesar tanpa sebab. Adonan dodol mendidih dengan suara seperti bisikan, dan kadang mereka melihat bayangan hitam melintas di sudut mata. Beberapa pekerja ketakutan, tapi menahan diri karena takut kehilangan pekerjaan. Namun, malam itu, kejadian yang lebih besar terjadi. Sekitar tengah malam, suara gamelan terdengar jelas dari arah gunung. Tidak seperti biasanya yang samar, kali ini bunyinya keras. Seakan ada pesta besar. Suara kendang, saron, dan gong bersahut-sahutan, bercampur dengan suara orang tertawa keras. Warga desa yang mendengar saling pandang dengan wajah pucat. Gamelan tengah malam? Dari arah gunung, seru seorang lelaki tua di pos ronda. "Celaka, ini pertanda buruk," balas yang lain. Tak lama, anjing-anjing desa menggonggong keras serempak. Gonggongan itu panjang, melengking, seakan mereka melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Ayam-ayam pun berkokok, padahal matahari belum terbit. Semua itu membuat suasana desa kacau. Di rumahnya, Darsa berjongkok di pojok kamar. Telinganya berdenging, matanya terpejam. Suara gamelan itu seperti masuk langsung ke kepalanya. Lalu terdengar suara berat yang sama seperti mimpinya. "Waktunya makin dekat. Kau sudah berutang, maka harus kau bayar. Tumbal berikutnya ada di dekatmu." Darsa terlonjak, jantungnya hampir pecah. Ia menoleh ke arah jendela, dan di sana samar-samar terlihat bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala, menatapnya. "Tidak, jangan logik," gumamnya dengan suara bergetar. Sementara itu, Ujang yang tak bisa tidur, memutuskan keluar rumah. Ia melihat kabut pekat menggantung di jalan. Dari kayuhan, ia bisa melihat cahaya samar seperti obor bergerak perlahan menuju arah gunung. "Siapa malam-malam begini naik gunung?" gumamnya. Dengan hati-hati, ia mengikuti arah cahaya itu. Tapi semakin ia mendekat, cahaya obor itu hilang begitu saja, lenyap di telan kabut. Yang terdengar hanya suara gamelan semakin keras. Ujang berhenti, napasnya tersengal, tubuhnya merinding hebat. Di hadapannya, seolah-olah bayangan hitam berbaris menuju pabrik dodol. Mereka seperti rombongan makhluk tinggi besar, berjalan tanpa suara, menuju arah desa. Ujang terhuyung mundur. Astagfirullah, apa yang sebenarnya terjadi? Keesokan harinya, desa geger. Seorang pekerja pabrik, Deden, ditemukan pingsan di halaman pabrik. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan dari mulutnya keluar aroma anyir darah, meski tidak ada luka sedikit pun. Ia selamat, tapi tidak sadarkan diri. "Ini sudah terlalu parah," teriak Ningsih, yang panik melihat keadaan Deden. "Aku nggak mau kerja lagi di sini. Lebih baik aku jualan di pasar daripada jadi tumbal." Beberapa pekerja lain ikut ribut. Suasana pabrik panas. Mereka hampir berkelahi. Ada yang menyalahkan Darsa, ada yang mengajak kabur, ada juga yang tetap bertahan karena terpaksa. Darsa mencoba menenangkan mereka. "Tenang, aku akan cari solusi. Jangan pergi dulu. Aku janji semuanya akan baik-baik saja." Tapi kata-kata itu terdengar hampa. Para pekerja tahu, tidak ada yang benar-benar baik-baik saja. Di tengah kekacauan itu,
Ujang mengambil langkah berani. Ia mendatangi rumah Pak Lebe, seorang sesepuh desa yang dikenal paham tentang hal gaib. "Pak, saya mohon bantuannya," kata Ujang dengan wajah serius. "Saya tahu Mas Darsa sudah melakukan sesuatu di gunung. Sekarang desa kita dalam bahaya. Tolong Pak." Pak Lebe menatap Ujang lama, lalu menghela napas berat. "Aku sudah curiga sejak pabrik itu tiba-tiba maju pesat. Gunung Cikuray bukan tempat main-main, Jang. Ada makhluk yang menjaga, dan mereka tidak pernah memberi sesuatu dengan kiuma-kiuma. Kalau begitu, apa kita bisa hentikan ini, Pak?" "Tidak mudah," jawab Pak Lebe. "Kalau benar Darsa sudah membuat perjanjian, berarti ada tumbal yang harus terus diberikan. Kalau dia berhenti, gantinya bisa dia sendiri, atau malah seluruh desa kena getahnya." Ujang terdiam. Kata-kata itu membuatnya makin bingung. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" Pak Lebe menatapnya tajam. "Aku harus melihat langsung, bawa aku ke tempat di mana Darsa melakukan perjanjian. Kalau benar dia masih rutin memberi sesaji, kita harus hentikan dengan cara adat. Tapi risikonya besar, Jang. Sangat besar." Sore harinya, Ujang kembali menemui Darsa. Ia menatapnya lurus, tanpa basa-basi. "Mas, aku tahu semuanya, dan sekarang orang-orang desa juga mulai curiga. Kalau Mas gak berhenti, mereka sendiri yang akan membakar pabrik ini. Mas harus ikut aku ke tempat Mas biasa melakukan ritual. Pak Lebe akan bantu." Darsa menegang, wajahnya pucat, keringat dingin mengalir. "Tidak, kalian gak ngerti. Kalau aku berhenti, aku bisa mati. Bukan cuma aku, kalian juga bisa kena. Kalau Mas terusin, orang-orang juga mati satu persatu," bentak Ujang. "Mas mau nunggu sampai desa ini kosong?" Darsa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis seperti anak kecil. "Aku cuma pengen pabrik ini bertahan, Jang. Aku cuma pengen warisan bapakku gak hilang." Ujang menghela napas panjang. "Aku ngerti Mas, tapi kita harus cari jalan lain. Malam ini, Mas harus ikut aku. Kalau enggak, semua ini akan lebih buruk." Malam pun tiba. Kabut turun lebih pekat dari sebelumnya. Ujang, Darsa, dan Pak Lebe berjalan menuju lereng gunung. Tempat batu besar berlumut yang biasa jadi tempat sesaji. Semakin mereka mendekat, hawa dingin makin menusuk. Angin berdesir membawa suara gamelan yang makin keras. Langkah mereka terasa berat, seolah tanah sendiri berusaha menahan. Sampai akhirnya, mereka tiba di batu besar itu. Di sana sudah ada sesaji lama, bunga 7 rupa, sisa darah ayam, dan abu kemenyan. Pak Lebe menyalakan dupa dan mulai membaca doa. Tapi tiba-tiba, angin bertiup kencang, membuat nyala dupa hampir padam. Dari balik kabut, muncul bayangan hitam tinggi besar. Dengan mata merah menyala, suara berat menggema, membuat tanah bergetar. "Berani sekali kalian mengganggu perjanjian ini," Darsa gemitar. Tubuhnya hampir roboh. Ujang memeganginya agar tidak jatuh. Sementara Pak Lebe berdiri tegak, membaca doa dengan suara lantang, mencoba melawan kekuatan gaib yang muncul. Namun semakin keras doa dibacakan, semakin keras pula suara gamelan, seakan terjadi perang gaib di udara. Kabut menebal, suara tawa meklek-maklek gaib menggema di segala arah. Pohon-pohon bergoyang meski tidak ada angin. Batu besar itu bergetar, seakan ingin pecah. Darsa berteriak histeris, "Hentikan! Aku gak mau lagi! Aku cabut semua janji ini!" Tiba-tiba, dari dalam kabut, muncul tangan hitam raksasa yang mencoba meraih Darsa. Ujang panik. Pak Lebe berteriak, "Jangan lepaskan dia. Kalau dia diambil, semua berakhir dengan cara terburuk." Suara gamelan dari arah Gunung Cikuray malam itu bukan lagi sekadar bisikan. Bunyi gong, kendang, dan saron menggema kencang, seolah menggetarkan tanah di bawah kaki. Kabut semakin pekat, menutup pandangan, hanya menyisakan samar-samar cahaya bulan pucat. Ujang menggenggam lengan Darsa erat-erat, sementara Pak Lebe berdiri tegak di depan batu besar yang berlumut, membaca doa-doa dengan suara lantang. Dupa yang ia tancapkan bergetar tertiup angin. Nyalanya hampir padam, tapi ia terus melanjutkan bacaan. Bayangan hitam setinggi pohon kelapa muncul perlahan dari balik kabut. Matanya merah menyala, giginya panjang dan runcing, suaranya berat bergema di udara.
Kau berani mengingkari janji? Manusia! Darsa berteriak ketakutan. Aku nggak mau lagi. Aku cabut semuanya. Aku Naisel. Sosok hitam itu tertawa panjang. Suaranya menggetarkan jantung siapapun yang mendengarnya. Janji tidak bisa dicabut. Rezeki sudah kau nikmati. Tumbal harus kau bayar. Jika kau sendiri gantinya. Darsa terduduk. Tubuhnya gemetar hebat. Ampun. Pak Lebe menoleh ke Ujang. Jaga dia. Jangan biarkan dia disentuh. Kalau makhluk itu berhasil mengambil tubuhnya, semua perjanjian jadi kekal. Ujang mengangguk, meski keringat dingin membasahi wajahnya. Ia berusaha menguatkan Darsa yang hampir pingsan. Makhluk itu melangkah maju. Setiap kali kakinya menghentak tanah, batu besar bergetar, ranting-ranting patah, dan kabut berputar seperti pusaran. Dengan suara keras, Pak Lebe mulai membaca doa tolak bala. Tangannya memegang segenggam garam dan air putih yang sudah diberi bacaan ayat. Ia memercikannya ke arah makhluk itu. Sesaat, makhluk itu meraung kesakitan. Suara gamelan mendadak sumbang, seperti ada alat yang rusak. Namun tak lama kemudian, suara tawa kembali menggema. Doa orang tua tidak cukup. Janji ini dibuat dengan darah, hanya bisa dibayar dengan darah. Ujang menelan ludah. Ia sadar perlawanan ini tidak akan mudah. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul bayangan-bayangan lain. Puluhan sosok hitam lebih kecil mengelilingi mereka. Suara tertawa, tangisan, dan teriakan bercampur, membuat suasana kacau. Ujang menggenggam sebatang kayu di tanah, siap kalau mereka menyerang. Pak Lebe berteriak, "Jangan gentar, mereka hanya bayangan. Yang utama adalah yang besar itu." Tapi ucapan itu belum selesai. Salah satu bayangan kecil menubruk Ujang, membuatnya terjatuh. Ia merasakan tubuhnya dingin, seakan masuk ke dalam es. Dan telinganya dipenuhi bisikan-bisikan aneh. "Lepaskan saja, ikut kami, kau akan lebih tenang." Ujang menggeleng keras, menggertakkan gigi, lalu menghantam bayangan itu dengan kayu. Anehnya, meski tidak mengenai tubuh padat, bayangan itu menjerit, lalu lenyap. Sementara itu, Darsa semakin kacau. Matanya melotot, wajahnya pucat. Ia melihat makhluk besar itu mengulurkan tangan hitam ke arahnya. Aku nggak kuat lagi," teriak Darsa. Makhluk itu tersenyum lebar. "Ya, serahkan dirimu. Kau akan selamanya jadi bagian kami." Tangan hitam itu hampir menyentuh bahu Darsa. Namun secepat kilat, Pak Lebe melangkah ke depan, mengangkat botol kecil berisi minyak khusus, lalu menyiramkannya ke tangan makhluk itu. Suara letupan terdengar. Makhluk itu meraung, dan untuk sesaat kabut menipis. Pak Lebe berkata dengan suara keras, "Darsa, kalau kau benar-benar menyesal, kau harus melawan dalam hatimu. Jangan biarkan rasa takutmu jadi pintu mereka masuk." Tapi Darsa sudah kehilangan kendali. Ia menangis keras, tubuhnya bergetar hebat. Tiba-tiba matanya memerah. Suaranya berubah parau. Aku milik mereka." Ujang terkejut. "Mas Darsa, lawan. Jangan biarkan mereka kuasai tubuhmu." Pak Lebe mendekat, meletakkan tangan di kepala Darsa, sambil terus membaca doa. Tubuh Darsa bergetar semakin hebat. Sampai akhirnya, ia terlempar beberapa meter, jatuh ke tanah dengan keras. Saat itu, makhluk besar itu tertawa lebih keras. "Dia sudah lemah. Dia sudah milikku." Suara gamelan makin keras, membuat telinga mereka berdengung. Bayangan-bayangan kecil kembali menyerang. Ujang melawan sekuat tenaga, memukul dengan kayu, menendang, meski tubuhnya mulai lemas. "Pak Lebe, kita nggak bisa tahan lama-lama begini," teriaknya. Pak Lebe mengangguk, wajahnya penuh peluh. "Ada satu cara terakhir, tapi berbahaya. Kalau gagal, bukan cuma Darsa yang mati, tapi kita semua bisa ikut terbawa. Apapun caranya, lakukan, Pak," jawab Ujang mantap. Pak Lebe lalu menancapkan tongkat kayu kecil ke tanah di depan batu besar, lalu menyalakan api dari dupa. Api itu berubah biru, membakar perlahan. Ia mulai melafalkan doa lebih keras, hingga suaranya nyaris tenggelam oleh bunyi gamelan. Makhluk besar itu meraung, tampak marah. Ia mengangkat tangannya, lalu menghentakkan ke tanah. Getaran besar membuat Ujang
dan Darsa hampir terjatuh dari tanah. Mongkuil tanggon-tanggon hitam lain mencoba menarik kaki mereka. Ujang menendang sekuat tenaga, hampir terperosok. "Mas, bangun, lawan. Kalau Mas menyerah, semua ini sia." Ujang berteriak keras pada Darsa. Darsa menatap Ujang dengan mata berkaca-kaca. Aku takut, Jang. Aku nggak siap mati." Ujang mengguncang bahunya. "Kalau Mas terus begini, orang-orang lain yang mati. Mas mau lihat pabrik ini jadi kuburan? Mas mau desa ini hancur." Kata-kata itu bagai tamparan keras bagi Darsa. Ia menggertakkan gigi, mencoba bangkit, matanya masih merah, tubuhnya masih gemetar, tapi kali ini ia berkata lirih, Aku harus melawan." Pak Lebe berteriak, "Ya, lawan dengan hatimu. Akui penyesalanmu di hadapan mereka. Katakan kau menolak mereka." Dengan sisa tenaganya, Darsa menoleh ke arah makhluk besar itu. Suaranya pecah, tapi tegas. "Aku menolak? Aku cabut semua janjiku. Aku tidak mau lagi rezeki dari kalian. Aku rela kehilangan semuanya, asal cukup sampai sini." Suara gamelan tiba-tiba sumbang, seperti dipukul sembarangan. Makhluk besar itu meraung, marah. "Pengkhianat. Kalau begitu, kau sendiri yang akan kami ambil." Ia melompat ke arah Darsa dengan tangan hitam raksasa. Saat itu, Pak Lebe mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu menghantam tanah sambil meneriakkan doa terakhir. Api biru dari dupa meledak, menyebar menjadi cahaya terang yang menyilaukan. Bayangan-bayangan kecil berteriak, lenyap satu persatu. Suara gamelan berhenti mendadak. Hanya tersisa gema gong yang memekakan telinga. Makhluk besar itu terhuyung. Tubuhnya terbakar cahaya biru, tapi tetap berusaha meraih Darsa. Ujang melompat ke depan, menubruk Darsa agar tidak tersentuh. Mereka berdua jatuh berguling di tanah. Pak Lebe berteriak, "Tahan sebentar lagi. Cahaya ini akan mengikat mereka kembali ke tempatnya." Makhluk besar itu meraung. Suaranya mengguncang udara. "Kalian belum menang. Perjanjian darah tidak pernah benar-benar putus." Tubuhnya kemudian terpecah menjadi kabut hitam, lalu tersedot kembali ke dalam tanah, meninggalkan keheningan yang mencekam. Semua terdiam, hanya suara napas mereka yang tersengal. Ujang memeluk Darsa yang terkulai lemas. Pak Lebe terduduk, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. "Untuk sementara, tapi ingat, janji itu memang bisa diputus, tapi bekasnya akan selalu ada. Pabrik itu tidak akan pernah sama lagi." Darsa menangis terisak, tubuhnya bergetar hebat. "Aku bodoh, Pak. Aku bodoh." Ujang menepuk bahunya pelan. "Mas, ini belum selesai. Kita harus siap menghadapi akibatnya. Yang penting, gak ada lagi yang jadi korban." Di kejauhan, suara burung hantu terdengar panjang. Desa masih terlelap, tidak tahu bahwa malam itu mereka hampir kehilangan segalanya. Namun, Ujang tahu ini baru awal dari harga yang harus dibayar. Fajar baru saja merekah di kaki Gunung Cikuray. Kabut tipis masih bergelayut di antara pepohonan pinus, sementara embun menetes dari ujung daun. Suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan, seolah menyambut datangnya hari baru. Namun, bagi Ujang, Darsa, dan Pak Lebe, malam panjang yang mereka lalui terasa lebih berat daripada 10 tahun hidup. Tubuh lelah, hati penuh kecemasan, dan pikiran diliputi pertanyaan. Benarkah semua sudah selesai? Darsa duduk di beranda rumahnya. Wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis semalaman. Tangannya masih gemetar. "Aku kira setelah itu semua, aku bisa lega, Jang. Tapi, kenapa hatiku masih berat?" Ujang, yang duduk di sampingnya, menatap sawah yang membentang di kejauhan. "Wajar, Mas. Perjanjian itu sudah menjerat Mas terlalu dalam. Mana mungkin hilang begitu saja." Pak Lebe yang datang membawa segelas air putih, menimpali dengan suara berat. "Kalian harus sadar, perjanjian dengan makhluk halus tidak pernah benar-benar putus. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengurangi kekuatannya, membatasi ruang geraknya. Tapi bak tetap ada." Beberapa hari kemudian, pabrik dodol kembali beroperasi. Para pekerja awalnya enggan masuk, masih trauma dengan kejadian aneh yang mereka alami. Suara gamelan, aroma kemenyan,
hingga hilangnya 2 rekan mereka. Namun, desakan ekonomi membuat mereka kembali bekerja. Yang mengejutkan, pabrik tetap berjalan lancar. Pesanan dodol tetap berdatangan. Bahkan, lebih banyak dari sebelumnya. Para pembeli dari luar kota memuji rasa dodol yang semakin legit. Lihat Jang, seolah nggak ada yang berubah. Rezeki tetap datang, kata Darsa dengan nada bingung. Ujang justru merasa merinding. Itu justru aneh Mas. Bukannya harusnya berhenti setelah Mas menolak perjanjian itu. Pak Lebe yang kebetulan ikut mendengar menghela napas panjang. Itulah harga dari sebuah janji. Sekali kau membuka pintu, rezeki itu memang akan mengalir. Tapi jangan salah, setiap manis yang kau rasakan ada pahit yang menunggu di baliknya. Darsa terdiam, dadanya terasa sesak. Beberapa minggu berjalan dengan tenang. Namun, tiba-tiba kabar duka datang. Salah satu pekerja pabrik ditemukan meninggal mendadak di rumahnya. Tidak ada tanda-tanda sakit. Tubuhnya membiru seperti tercekik sesuatu. Suasana desa kembali geger. Bisik-bisik kembali beredar. Tumbal belum berhenti. Darsa kalut. Ia merasa semua usahanya untuk keluar dari jeratan pesugihan sia-sia. Kenapa ini masih terjadi? Aku sudah menolak. Aku sudah menyesal. Pak Lebe menatapnya dalam-dalam. Perjanjian darah tidak bisa kau hapus begitu saja. Sekali ada tumbal, rantainya akan terus berjalan. Bedanya sekarang, makhluk itu tidak bebas mengambil siapa saja. Mereka mencari yang paling dekat dengan lingkaranmu. Lingkaranku? Darsa bergidik. Ya, orang-orang yang terikat langsung dengan pabrikmu, para pekerja, keluargamu, bahkan kau sendiri. Suatu malam, Ujang bermimpi aneh. Ia berada di dalam pabrik dodol, tapi semua mesin berhenti. Suasana gelap, hanya diterangi cahaya remang dari tungku api. Tiba-tiba, ia mendengar suara gamelan samar. Dari arah tungku, muncul sosok hitam besar, sama seperti yang mereka hadapi di hutan. Makhluk itu menunjuk Ujang dengan jarinya yang panjang. Sekarang giliranmu bocah, kau ikut campur terlalu jauh. Kau yang harus jadi tumbal selanjutnya. Ujang terbangun dengan tubuh penuh keringat. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi. Keesokan harinya ia menemui Pak Lebe dan menceritakan semuanya. Wajah Pak Lebe tampak semakin serius. Aku sudah menduga kalau Darsa menolak, mereka akan mencari pengganti. Dan kau, Jang, yang paling banyak melawan mereka. Kau sudah dianggap musuh. Semakin hari, Darsa semakin tidak tenang. Ia merasa semua pekerja mulai menjauh darinya. Bisikan warga desa pun semakin keras, menyebut dirinya penyebab malapetaka. Dalam keputusasaan itu, Darsa mulai berpikir untuk kembali mencari jalan pintas. Ia teringat ucapan makhluk itu. Rezeki sudah kau nikmati, tumbal harus kau bayar. Di suatu malam gelap, tanpa sepengetahuan Ujang, Darsa kembali ke lereng Gunung Cikuray. Ia membawa sesajen, seekor kambing hitam, dan sebuah botol berisi darah jari tangannya sendiri. Dengan suara bergetar, ia berseru ke dalam kabut. Aku bersedia kembali, tapi jangan ambil aku. Ambil saja orang lain, asal pabrikku tetap hidup. Kabut bergolak, suara tawa gaib menggema. Bagus, kau akhirnya mengerti. Kalau begitu, tumbal berikutnya, biarkan kami memilih. Darsa terdiam, tapi ia tidak sadar bahwa perjanjian kali ini jauh lebih kejam. Makhluk itu akan mengambil siapa saja, bahkan orang yang paling dekat dengannya. Keesokan harinya, Ujang tidak terlihat. Ia tidak datang ke pabrik, tidak juga pulang ke rumahnya. Warga mencari kemana-mana, namun yang ditemukan hanyalah sandal Ujang di tepi sungai. Tanpa jejak, kemana tubuhnya pergi? Darsa panik, tubuhnya gemetar. Ia tahu siapa yang mengambil Ujang. Bukan dia, seharusnya bukan dia. Pak Lebe datang dengan wajah muram. Apa yang kau lakukan, Darsa? Katakan padaku. Darsa menangis terseduh. Aku kembali ke sana, Pak. Aku minta mereka jangan ambil aku. Pak Lebe menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kau sudah menggadaikan orang yang paling setia padamu, Darsa. Kau kira mereka akan adil? Tidak. Mereka akan selalu mengambil yang paling berharga. Hari-hari berlalu, pabrik dodol semakin makmur, pesanan semakin banyak. Dari luar,
semua tampak sempurna. Namun, Darsa hidup dengan rasa bersalah yang tidak pernah hilang. Suatu malam, ia kembali bermimpi. Ujang muncul di hadapannya, namun wajahnya pucat, matanya kosong, seperti hidup, tapi bukan manusia lagi, Mas. Kenapa, Mas tega? Suara Ujang terdengar serak. Aku membelamu, aku percaya padamu, tapi Mas yang menyerahkanku. Darsa terbangun dengan teriakan. Ia mendapati tubuhnya basah oleh keringat, dan dari luar jendela terdengar suara gamelan lagi. Kali ini, suara itu tidak berhenti. Ia berlari keluar rumah, menatap ke arah pabrik. Dari dalam, terlihat cahaya merah samar, dan bayangan sosok tinggi berdiri di balik jendela. Tubuh Darsa lemas. Ia sadar, rezeki yang ia nikmati kini berubah jadi kutukan yang tak akan pernah lepas. Dan malam itu, warga desa mendengar suara teriakan panjang dari arah pabrik dodol. Esok paginya, Darsa tidak ditemukan. Yang tersisa hanyalah adonan dodol setengah jadi, dengan warna hitam pekat dan aroma anyir darah. Pabrik itu pun ditutup selamanya. Warga percaya, siapapun yang mencoba membuka kembali akan berakhir sama seperti Darsa. Gunung Cikuray tetap berdiri anggun, menyimpan rahasia kelam di balik kabutnya. Dan legenda baru pun lahir di desa itu. Legenda tentang pabrik dodol pesugihan. Tempat di mana manisnya rezeki dibayar dengan pahitnya nyawa.